Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Ya, semangat pagi. Semangat. Ya, oke anak-anak. Ya, pahlawan pangan yang akan datang. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Materi kita pada hari ini tentang yaitu budidaya tanaman pangan. Ya, kita mengambil budidaya tanaman jagung manis. Ya. Namun sebelum kita memulai materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Ayo, depan untuk pimpin kita doa. Mari Pak Guru, teman-teman sebelum kita memulai aktivitas kita bersatu dalam doa. Dan doa yang akan saya bawakan dari pelajaran agama saya yaitu Kristen Protestan yang lain mohon menyesuaikan doa mulai. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan juga telah menjaga kami dari rumah hingga sampai di sekolah. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan berkatilah kami dari awal aktivitas kami hingga sampai akhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Ya, kita akan lanjut materi kita, yaitu tentang pemupukan. Namun, saya akan mengingatkan kembali materi kita yang kita sudah pelajari bersama dan kita sudah praktekkan bersama, yaitu tentang penanaman jagung manis. Ya, di mana pertama-tama kita akan melakukan pembersihan lahan. Setelah itu kita membuat bedeng. Ya, Anda sudah tahu bahwa ukuran bedeng itu untuk jagung manis yaitu 1 meter. Dan jarak antara baris dengan baris yang satu yaitu 60 sampai 75 cm seperti ini. Ya. Ini 1 meter. Ya, perhatikan. Bedengan ini adalah 1 meter. Ya. Dan antara baris satu dengan baris yang satu yaitu jaraknya yaitu bisa kita menggunakan dengan ukuran 60 sampai 75 ataukah bisa 75 sampai 80. Kalau kita mau menggunakan 1 meter tidak mungkin. Berarti kita tanam di sini dan itu tidak akan mungkin. Iya loh? Ya, tetapi ingat bedengnya 1 meter. Oke? Antara jagung ya satu dengan yang lain ini. Jadi ini adalah 20 cm. Kita pakai 20 cm. Tapi bisa juga 20 sampai 25 cm. Oke? Ya. Masih ingat kembali toh? Ya. Tapi kalau Pak Guru bertanya, kedalaman lubang yang dibuat itu berapa sentimeter? Masih ingat? Waduh. Lupa? Iya, 2 sampai 3 cm. Ya, seperti ini. Nah, kenapa Pak Guru? Ya, runcing kan? Ya, ini saya sudah ukur, silakan. Ya, sampai 3 cm. Karena kedalaman di dalam tanah. Ya, di lubang sesuatu. Ya. Baru seperti Anda lakukan kemarin ya. Ya. Oke? Paham? Kalau terlalu dalam itu apa? Bibit kita prosesnya untuk muncul di permukaan tanah itu membutuhkan waktu lama, ya kan? Ya bisa sampai 5 hari, 7 hari dan bahkan sama sekali tidak tumbuh karena sudah melakukan pembusukan dalam tanah. Ya. Tanaman jagung kita kemarin ini Anda kan sudah langsung lihat ya, kontrol kemarin yaitu ya 4 hari sudah muncul di permukaan. Oke. Anak-anak, hari ini materi kita yaitu ya melakukan pemupukan ya pada tanaman
jagung manis. Ya, kita melakukan pemupukan ini. Pertama-tama kita harus membersihkan lahannya dulu, atau ya kita bersihkan tanaman jagung manis kita dari rumput. Ya, setelah kita sudah bersihkan, karena kita sudah bersihkan ini, maka kita akan melakukan pemupukan. Ya, pupuk yang kita gunakan di sini ya, ini pupuk non subsidi. Ya, ya kita gunakan pupuk urea. Ya, Pak Tani ya, ya Pak Tani. Ya, dengan menggunakan pupuk ya NPK atau Poska. Ya, ini kita campur. Ya, kita campur. Ya, baru kita lakukan. Setelah kita campur, baru kita ya lakukan pemupukan pada ya tanaman jagung. Ya, oke. Oke. Dengan cara kita akan lakukan pembuatan lubang. Iya. Ini antara tanaman jagung ini dengan ini kita buat lubang di tengah. Ya. Oke. Ya. Ya. Seperti ini ya. Ya. Oke, perhatikan. Setelah itu ya di lubang seperti ini. Ya. Baru seperti Anda lakukan kemarin ya. Ya. Oke. Paham? Kalau terlalu dalam itu apa? Bibit kita prosesnya untuk muncul di permukaan tanah itu membutuhkan waktu lama, ya kan? Ya bisa sampai 5 hari, 7 hari, dan bahkan sama sekali tidak tumbuh karena sudah melakukan pembusukan dalam tanah. Ya, tanaman jagung kita kemarin ini Anda kan sudah langsung lihat ya, kontrol kemarin, yaitu ya 4 hari sudah muncul di permukaan tanah. Oke, anak-anak, hari ini materi kita yaitu ya melakukan pemupukan ya pada tanaman jagung manis. Ya, kita melakukan pemupukan ini. Pertama-tama kita harus membersihkan lahannya dulu, atau ya kita bersihkan tanaman jagung manis kita dari rumput. Ya, setelah kita sudah bersihkan, karena kita sudah bersihkan ini, maka kita akan melakukan pemupukan. Ya, pupuk yang kita gunakan di sini ya, ini pupuk non subsidi. Ya, ya kita gunakan pupuk urea. Ya, Pak Tani ya, ya Pak Tani. Ya, dengan menggunakan pupuk ya NPK atau Poska. Ya, ini kita campur. Ya, kita campur. Ya, baru kita lakukan. Setelah kita campur, baru kita ya lakukan pemupukan pada ya tanaman jagung. Ya, oke. Dengan cara kita akan lakukan pembuatan lubang. Ya, ini antara tanaman jagung ini dengan ini kita buat lubang di tengah. Ya, oke. Ya, ya. Seperti ini ya. Ya. Oke, perhatikan. Setelah itu ya kita gunakan takaran ya sendok. Ya. Satu lubang, satu takaran sendok. Iya. Iya kan? Ya. Oke, anak-anak. Kita ya akan melakukan pemupukan ini. Kita sudah campur 2 pupuk ya, yaitu urea dengan apa? Poska. Ya, ini ya, sudah kita campur, sudah diaduk. Ya, sekarang kita tinggal melakukan apa? Pemupukan. Perhatikan anak-anak, karena jagung kita ini ya baru ya berumur 14 hari dan masih dikatakan masih ya. Kalau kita melakukan pemupukan langsung pada pohon seperti ini ya, itu akan menyebabkan tanaman kita itu
akan mati. Karena pupuk urea ini, pupuk ini adalah panas. Ya, jadi bisa saja mengakibatkan tanaman kita bisa mati. Maka untuk itu kita buat ya dari pohon kita diperkirakan itu ya sekitar 8 cm sampai 10 cm ya seperti ini. Ya, bisa kita pakai ukur telapak tangan, kita perkirakan ya. Kita menggunakan perkiraan seperti ini. Ya. Oke, paham? Nah, baru lubang yang kita buat tadi ini ya. Ini kita taruh. Ya. Ya. Setelah itu jangan biarkan begitu. Lakukan penutupan lubang. Ya, bisa digunakan dengan kaki. Ya toh? Ya. Oke, paham? Iya. Oke, silakan dilanjutkan untuk pemupukan pada pagi hari ini. Ada yang buat lupa. Ya, oke anak-anak, sudah paham dari penjelasan Pak Guru tadi dan ya praktek yang Pak Guru sudah atau contoh yang Pak Guru sudah lakukan, sudah paham? Sudah, Pak Guru. Ya. Oh, ada yang belum paham? Oke, Pak. Silakan. Mau bertanya. Kenapa kita harus bersihkan dulu tanaman jagungnya baru bisa dipupuk? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, kenapa harus kita bersihkan rumputnya dulu baru kita pupuk? Ya. Oke, saya kasih lihat. Ya. Ini ada rumput ya. Ya. Ini. Ini ada rumput tumbuh di sekitar tanaman jagung kita. Ah. Saya tanya kalian. Hari ini kegiatan kita apa? Pemupukan jagung. Tidak ada kata pemupukan rumput. Maka perlu dibersihkan rumputnya. Kalau kita pupuk, rumput ada di sekitar tanaman jagung kita mau pupuk rumput kah atau mau pupuk jagung? Pupuk yang kita kasih pada tanaman jagung kita berebut antara rumput dan jagung. Jangan-jangan nanti rumput yang lebih subur daripada tanaman jagung kita. Maka untuk itu perlu kita bersihkan dulu, baru melakukan pemupukan jagung manis kita. Supaya asupan pupuk yang kita berikan pada jagung kita, dia terfokus pada jagung. Bukan berebut antara rumput dan jagung. Oke? Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Iya, pertanyaannya bagus. Manakala besok, ya, kalian melakukan budidaya tanaman pangan ketika Anda sudah jadi guru di pedalaman sana karena di sana lahan banyak toh. Pak Guru berharap Anda praktekkan ya ilmu yang Anda sudah peroleh dimanapun Anda mengabdi nanti. Ya toh? Jangan sampai sudah mempraktekkan tetapi ya sudah membuat ya budidaya tanaman jagung di sana tetapi tidak tahu kapan jagung dipupuk, umur berapa jagung dilakukan pemupukan pertama kali. Iya. Berarti kalau pertama kali ada yang kedua ya? Iya. Oke. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, ya. Jagung kita tanam pada tanggal 8 September. Ya kan? Sekarang tanggal berapa? 21. Coba Anda hitung. Berarti umur jagung kita pada hari ini adalah 14 hari. Ya. Oke. Kenapa kita lakukan pemupukan pada hari ini? Karena umur jagung dipupuk pertama kali yaitu mulai dari 12 hari sejak penanaman sampai dengan 15 hari. Jadi kita melakukan pemupukan di umur 14 hari. Berarti antara 12 dan 15 hari. Pemupukan yang tepat untuk dilakukan bagi tanaman jagung. Jangan sampai nanti lewat lagi. Ya, karena apa? Pertama-tama juga kita amati pertumbuhan tanaman jagung kita itu. Ya. Kalau seperti ini,
ini kan ya tidak terlalu subur. Iya toh? Ya tidak terlalu subur ini seperti ini. Ada beberapa, ada juga yang subur. Ya. Maka untuk itu perlu kita rangsang. Kita rangsang pertumbuhannya. Iya. Kita rangsang pertumbuhan batang dan daun. Dengan menggunakan pupuk yaitu pupuk urea dengan pupuk NPK tadi atau fosfat. Kita sudah lakukan pencampuran tadi ya, toh? Oke. Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, silakan Anda lakukan ya apa yang Anda sudah lihat tadi. Pak Guru sudah kasih contoh ya. Oke. Silakan memupuk jagung manisnya. Oke, semangat, semangat. Ya, semangat. Ya, selain kalian besok ya ketika tugas di kampung-kampung sana, ya toh? Ya. Di samping itu kalian juga akan melakukan budidaya tanaman jagung. Ya. Yang sudah tahu caranya toh? Ya, pemupukan kita lakukan nanti untuk pemupukan kedua ya tanggal 10 atau tanggal 5 Oktober. Pemupukan kedua. Tapi kita lihat dari perkembangan ya jagung kita. Kau sendiri yang bertanya kenapa harus dilubang ini Pak Guru? Oke, semangat, semangat.
Hah? Ada yang bikin, ada yang tidak. Ya, kita lakukan pengembangan ini ya supaya apa? Supaya pupuk yang kita taruh di tanaman jagung kita tidak menguap. Misalnya, pada saat kita melakukan pemupukan pada cuaca yang panas, ya, begitu sinar matahari ya mengenai pupuk ini, urea dan fosfa ini, dia akan menguap. Apabila juga kita melakukan pemupukan pada saat ya curah hujan ya tinggi, maka pupuk yang kita taruh seperti ini, ya coba lihat, taruh, ya akan turun hujan, ya kan? Ini akan meleleh dan terangkut. Dan melakukan penguapan. Kalau kita lubang, ini tidak terjadi penguapan karena sudah di dalam tanah dan dia akan tersebar ke akan di dalam tanah, ya kan? Itu pemupukan yang maksimal. Kenapa orang tidak melakukan pemupukan dengan cara membuat ya? Oke, pertanyaan kamu tadi bagus sekali ya, bahwa kenapa harus dilubangi, ya toh? Ya. Kenapa tidak langsung ditabur saja di atas seperti ini, ya? Kenapa perlu harus kita lubang seperti ini, ya kan? Ya baru taruh, baru tutup. Ya. Kalau kita ya taruh seperti ini, pada saat kita melakukan pemupukan pada cuaca yang panas, ya, pupuk ini kalau dikena sinar matahari akan menguap, ya. Maka untuk itu perlu kita buatkan lubang seperti ini, ya. Baru kita taruh pupuknya seperti ini dan kita tutup supaya tidak menguap, ya. Ini pemupukan yang lebih terhadap tanaman jagung kita dibanding seperti ini. Kalau kena hujan ini dia tak biasa ke sana kemarin dan penguapan dan tidak maksimal. Kalau kita buatkan lubang, dia mau musim kemarau kita mau pupuk, mau musim hujan tidak jadi masalah karena pupuk aman di dalam tanah dan akan lebih mudah ya mengambil ya sisa pupuk yang ada di dalam tanah yang kita sudah masukkan. Paham? Paham ya? Ya. Kenapa orang langsung tabur? Karena mungkin selain dari praktis dan cepat, ya kan? Tetapi kalau masalah maksimal pemupukan atau mana yang lebih baik, ya lebih bagus ya di lubang, ya lebih bagus. Cuma membutuhkan waktu yang lebih daripada saat kita langsung tabur. Ya, pada saat kita langsung tabur. Sekali lagi hati-hati dalam pemupukan atau pembuatan lubang, jangan ditaruh langsung di dekat pohon jagungnya, karena bisa mengakibatkan tanaman jagungnya mati karena pupuk urea ini panas, ya. Jadi bisa saja kalau dekat seperti tanaman jagung itu bisa mati. Oke, paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke.
anak-anak, ya. Hari ini kita sudah pupuk jagung kita. Sekarang kita akan berpindah untuk membersihkan tanaman jagung kita yang sudah besar di sana. Ya, oke? Sudah? Kita langsung berpindah ke sana ya. Oke. Ya di bawah. Habis itu lagi. Oke. Ya, lagi-lagi gua buka pintu. Ya, jangan lupa ya, nanti ditutup kembali supaya ya binatang tidak bisa masuk atau anjing apakah yang bisa masuk mengganggu tanaman kita. Ya, buktinya seperti ini. Kemarin ada anjing masuk ya, mungkin dia lompat kah atau kamu buka pintu sampai ditutup kembali, maka dia tabrak sampai tanaman jagung kita ini bisa masuk. Oke, silakan masuk. Mari kita lakukan pembersihan ini. Kita bersihkan. Dibersihkan. Itu campur. Dibersihkan. Dibersihkan. Masih semangat? Masih! Ya, pastilah pejuang-pejuang pangan toh. Iya. Oke, tadi kita sudah melakukan pemupukan. Sekarang kita akan melakukan pembersihan ya jagung kita yang mana perlu dibersihkan karena rumput sudah mulai tumbuh. Ya toh? Oke. Masih ada yang ingat bahwa jagung kita ini sudah berumur berapa? Ada? Berapa? 48 hari. Iya, kurang lebih 48 hari. Yang betulnya adalah 42 hari. Iya, ini. Jagung sudah tumbuh seperti ini sudah 42 hari. Iya. Maka perlu kita bersihkan karena sudah ada rumput-rumput yang tumbuh. Kenapa kita bersihkan rumputnya? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan jagung kita. Ya toh? Supaya nanti buahnya ya bagus. Ya toh, suka. Ya. Buahnya suka. Oke, perlu Anda perhatikan, selain rumput yang dibersihkan, perlu juga kita bersihkan daun yang sudah kuning seperti ini. Oke, perhatikan ya, ini dikasih keluar. Ya. Dan kasih keluar seperti ini. Ya, daun seperti ini. Dikasih keluar. Ya, supaya jangan mengganggu tanaman jagung kita dan tanaman jagung kita biar rapi dan bagus dilihat. Oke, selain itu perlu Anda perhatikan mana jagung yang akarnya sudah kelihatan atau bedengannya longsor, ya toh? Ya, perlu kita lakukan penimbunan. Oke, laki-laki seperti ini. Kita ambil tanah di sini ya, kita timbun. Ya. Ya, ditimbun seperti ini, setelah taruh seperti ini diinjak supaya padat. Ya, ketika hujan, ya tidak longsor, jadi tetap. Ya, seperti ini. Supaya jagung yang tumbuh di atas tidak rebah. Ya kan? Tidak rebah. Oke, paham? Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Umur berapa kan jagung dipanen? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Sudah tidak sabar ya mau panen? Ya, sabar dikit lah. Ini kan baru 42 hari. Ya tak? Ya, kalau 42 hari, ya,
masih berapa hari kah? Kita akan panen lagi. Jagung kita ini panen, jagung manis ini kita panen nanti pada umur 75 hari. Jadi kamu hitung ya. Ya, sabar dikit ya. Ya. Ya, umur 75 hari sejak dari penanam. Ya, ini jagung kita ini sudah 2 kali kita pupuk. Ya toh? Karena jagung itu dipupuk pada umur 12 sampai 15 hari sejak penanaman. Pemupukan pertama. Pemupukan kedua yaitu ya 15 hari dari pemupukan pertama ke pemupukan kedua atau 30 hari dari penanaman. Oke, paham kan? Iya, jangan dilupa itu. Besok-besok sudah tidak bingung. Oh, kapan waktunya saya pupuk jagung saya? Sudah tahu toh? Sudah tahu kan? Oke, mantap. Silakan dibersihkan tanaman jagungnya. Ya dari rumput yang mengganggu. Ayo, semangat. Woi, pejuang pangan. Generasi pejuang pangan, semangat. Hujan bar. Woi, jangan dicabut bibit ya, bibit itu mana? Itu bibit lombok. Ini bibit terong. Ya, kamu lihat ini ya. Ini bibit lombok. Yang nantinya kita akan budidayakan atau kita perbanyak atau kita tanam ya. Nah, ini bibit terong. Jangan dicabut. Atau jangan-jangan ada yang belum kenal bahwa oh ini yang namanya bibit lombok, ini yang namanya bibit terong. Sudah tahu kan? Oh, sudah pada tahu semua. Ya, jangan-jangan ada yang belum pernah makan lombok apa? Ya, lombok rasanya manis kah? Oh, pedis. Daun kuningnya di bawah.
Ya, dikasih keluar daun-daun. Ya, perlu kamu ketahui bahwa tanaman jagung ini ya untuk membuahi dirinya sendiri, karena di satu pohon jagung, perhatikan baik supaya jangan nanti, Pak Guru, kenapa bisa ada isi? Ya, seperti ini pohon jagung ini ya. Jagung itu memiliki, ada yang namanya betina dan ada yang namanya jantan. Oke, kamu sudah pernah melihat pohon jagung yang berbuah? Pernah? Iya. Buahnya ada di mana biasanya itu? Coba, satu orang, di mana? Coba tunjuk. Perkirakan di mana? Ah, di ujung kah? Oh, di sini ya. Diperkirakan di tengah ya. Ah, itu ada rambutnya atau tidak? Ada. Ya, ada buah kelihatan dan ada tongkol yang dibungkus kulit jagung ya, yaitu kita sebut buah. Ya toh, ada macam rambut ya. Ya, dan itu disebut juga rambut. Ya. Itu adalah betina. Ya toh? Nanti kalau buah jagung kita ini sudah berbuah, saya kasih tunjuk kalian. Ya toh, bahwa ini yang betina. Sedangkan yang bunga yang di atas itu, ya kelihatan toh, ada di atas sini, ya di ujung atas itu adalah jantan. Iya. Jadi di satu pohon jagung itu ada betina dan ada jantan. Jantan ini kan ada di atas ya. Dia tahu mempunyai serbuk. Ya toh? Serbuk ini jatuh ke bawah. Ya, sehingga di betina. Dan ya, betina akan melakukan ya, yaitu pemunculan biji. Karena kalau baru muncul itu ada jagung yang kau lihat masuk kecil-kecil begini, belum ada bijinya itu. Iya toh? Itu baru tongkol yang di dalam, belum ada biji. Nanti ketika dibuahi atau dibuahi oleh serbuk jantan, baru terbentuk biji. Paham ya? Nanti kalau jagung kita berbuah, baru kita Pak Guru tunjukkan, oh ini yang betina, ini yang jantan. Iya toh? Baru kita lihat, oh ada serbuk-serbuk yang jantan, itu yang membuahi. Maka proses terbentuknya biji ya. Nanti ya, sabar, kurang lebih ini 2 minggu dia akan sudah berbuah. Oke, paham? Oke, semangat. Silakan lanjutkan. Woi, Paci. Kau ambil jagung itu baru kau bersihkan lorongnya itu tuh. Hah? Oke, silakan. Ya, kalau ada yang haus silakan minum air. Ayo, silakan. Oke anak-anak, ya kegiatan kita pada hari ini ya sampai di sini dulu karena waktu kita sudah habis ya. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan dengan ya materi yaitu tentang budidaya tanaman cabai. Iya, atau kamu sebut biasa lombok kah? Rica. Oh iya, iya. Budidaya tanaman rica. Iya. Kita akan olah lahan di sebelah sana, ya toh? Ya, kita olah dan kita tanami ya lombok atau yang kamu kenal dengan sebutan rica. Oke? Ya. Oke sudah, mari kita akhiri. Ya, ya. Masih semangat? Masih. Oh, ya. Karena berhubung waktu kita dulu habis ya.
lagi, tutup kembali ya. Bagaimana? Capek? Masa pangan kok capek. Harus semangat, semangat. Oke. Anak-anak. Ya karena waktu kita sudah selesai ya. Kamu pelajaran berikutnya apa? Kimia ya. Jadi perlu kita ya suatu kesimpulan, Pak Guru mau bertanya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak? Kegiatan praktik kita pada pagi hari ini. Ada tidak? Coba kamu, apa yang kamu lakukan tadi? Buat suatu kesimpulan bahwa saya lakukan ini. Bisa? Materi kita tadi apa? Pemupukan jagung. Ya, ada. Hah? Bersihkan rumput setelah dipupuk. Iya, kita melakukan pembersihan sebelum melakukan pemupukan. Pemupukan. Iya kan? Iya, oke. Pak Guru akan ya sudah ada yang bisa, sudah ada bayangan bahwa kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang materinya yaitu pemupukan. Ya, seperti yang kamu sudah lakukan tadi, bahwa membersihkan lahan dulu, baru dipupuk, ya supaya pemupukan maksimal, ya kan? Kenapa di materi kita ini yaitu pemupukan? Pemupukan ini perlu dilakukan pada budidaya tanaman pangan, entah itu jagung, entah itu padi. Pak Guru ingatkan bahwa dalam memilih budidaya tanaman pangan, entah padi kah, jagung kah, petatas kah, yang kamu kenal petatas ya, yaitu ubi jalar, ubi kayu kah, kedelai kah, atau kacang tanah, atau kacang hijau. Ini semua namanya budidaya tanaman pangan. Di dalam memilih budidaya tanaman pangan, sebelum kita memilih, harus kita pahami terlebih dahulu. Seperti kita memahami diri kita sendiri. Anda sudah paham dirimu sendiri? Sudah memahami dirinya sendiri? Ya, sama seperti ketika kamu tidak makan, dengar baik. Ketika kamu tidak makan, apa yang kamu rasakan? Lapar. Rasa apa? Selain lapar? Ya, ketika kamu tidak minum, yaitu haus. Kedua-duanya itu membuat diri kamu apa? Lemah. Ya, yang biasa kamu sebut loyo. Ya, lemah. Sama seperti tanaman jagung. Perlu dengan asupan namanya pupuk. Supaya dia tumbuh subur. Sama seperti kita ketika tidak makan kan loyo. Lama-lama kalau kita tidak makan bisa mati. Sama seperti tanaman jagung kita. Bisa pertumbuhannya tidak berkembang dengan baik. Dan lama-lama dia akan mati atau tumbuh tapi kerdil. Maka kita bisa panen. Maka kita dikatakan gagal panen. Oke, Anda sudah paham loh bahwa ya materi kita itu yaitu pemupukan. Maka perlu dilakukan pada tanaman jagung supaya ya dapat tumbuh subur. Ya, pupuk yang kita lakukan ini untuk merangsang batang dan
dan daun. Oke? Paham? Oke. Saya rasa ya materi kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan Pak Guru berharap di rumah dipraktekkan itu. Ya, membudidayakan apa saja. Entah itu singkong, entah itu ubi jalar, ya kan? Ya, kan Anda sudah paham tentang budidaya toh? Yaitu menumbuhkan atau mengembangkan atau memperbanyak. Oke, terasa seperti itu. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita minta satu siswa, siapa yang mau bimbing kita dalam doa? Itu. Oh iya, laki-laki ya. Oh, baru dari WC apa? Ya, silakan. Ya, kau bimbing kita dalam doa. Ya, supaya pertemuan berikut kita tetap sehat untuk melakukan praktek. Ya. Silakan. Bisa tidak? Oh, pasti bisa lah. Dia berani. Tidak ada itu doa yang salah. Semua doa benar ketika kita tuh tulus. Iya toh? Ya semua benar. Jangan takut komunikasi dengan Tuhan. Silakan. Suaranya. Dari Pak Guru, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita bersatu. Dan sahabat yang berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mau terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dengan aktivitas kami untuk tadi. Tuhan semoga melindungi kami, sehingga kami mau melanjutkan pekerjaan yang lain. Berdoa selesai kami akan tertutupkan. Oke, itu karena selalu berpikir nanti salah. Ya kan tidak? Ya. Harus lain kali ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu, buang jauh-jauh pemikiran yang negatif. Apalagi kalau berdoa itu, ingat, tidak ada doa yang salah. Semua itu benar dan baik. Ketika kita tulus. Jangan kau bilang kata-kata saya itu tidak baik. Tidak. Tuhan akan dengar semuanya itu. Yang kadang itu Tuhan tidak. Bukan ketika kita main-main. Tapi kalau kita tulus, pasti Tuhan. Jadi jangan pernah ragu atau takut dalam berdoa. Oke? Semangat pagi. Ya, oke. Silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya ya. Nanti kita... Iya Pak Guru. Ini